Namaku Dinda. Usia 32. Seorang istri yang selama ini memilih hidup sederhana, meskipun dunia tahu aku bisa hidup dengan sangat mewah jika aku mau. Tapi bagiku, hidup yang tenang dan damai lebih berharga daripada memamerkan segala hal yang bisa membuatku dipandang, namun tidak dihargai. Aku bukan wanita yang lahir dari keluarga biasa. Ayahku adalah seorang pengusaha properti besar. Sejak kecil aku dibesarkan dengan pendidikan keras, tapi penuh kasih. Saat ayah dan ibu meninggal karena kecelakaan 7 tahun lalu, semua aset diwariskan padaku, anak semata wayang mereka. Namun aku tidak ingin hidup hanya sebagai pewaris. Maka aku mengelola warisan itu. Kuputar uangnya menjadi beberapa lini bisnis, perusahaan logistik, percetakan besar, dan jaringan gudang digital. Semua kupelajari dengan sungguh-sungguh, tanpa menonjolkan diri. Aku menyamar sebagai Dinda, wanita biasa, mengenakan baju yang nyaman, tidak bermerek, wajah polos tanpa polesan mahal, dan tinggal di rumah yang tak tampak megah dari luar. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Dan aku pikir, aku menemukannya dalam diri Reza. Reza adalah pria berpenampilan sederhana yang kutemui saat seminar bisnis di Bandung. Dia terlihat jujur, santun, dan sangat membumi. Kami berteman selama setahun, lalu berpacaran selama 2 tahun sebelum akhirnya menikah. Reza tahu siapa aku sebenarnya, tapi dia tak pernah bertanya berapa kekayaanku. Itulah yang membuatku percaya padanya. Saat menikah, aku memintanya berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai kantor biasa. Aku ingin dia ikut mengelola salah satu perusahaan logistik milikku. Aku jadikan dia direktur utama, sementara aku hanya sebagai komisaris pasif. Semua aset atas namamu, Din. Aku takut dianggap hanya numpang hidup, katanya suatu kali. Tapi aku hanya tertawa dan berkata, justru karena kamu berkata begitu, aku percaya kamu bukan tipe pria matre. Namun seiring waktu berlalu, Reza berubah. Awalnya pelan-pelan, nyaris tak terasa. Ia mulai sibuk, jarang pulang cepat, dan lebih suka bergaul dengan orang-orang baru di lingkungan kantor. Aku tidak langsung curiga, karena aku percaya padanya. Tapi rasa percaya itu perlahan retak saat ia mulai memandangku seperti bayangan. 2 tahun setelah pernikahan kami, Reza seolah lupa siapa yang membesarkan perusahaan itu. Ia mulai menampakkan kesan sebagai pemilik, bukan pengelola. Ia mulai berani mengambil keputusan besar tanpa berkonsultasi denganku. Tapi aku masih menahan diri. Aku masih berpikir, mungkin dia hanya ingin membuktikan diri. Suatu malam, saat makan malam bersama, aku membawakannya makanan kesukaannya, rawon buatan sendiri. Tapi ia hanya melirik dan berkata, kamu gak bosan ya masak kayak orang kampung begini? Hatiku seperti ditusuk jarum. Tapi aku tidak bereaksi. Maaf kalau kurang selera, jawabku datar. Dia menyesap air putih dan berkata, besok kita catering aja, ya. Biar kamu gak repot juga. Padahal aku suka memasak untuknya. Itu caraku menunjukkan cinta. Hari-hari berikutnya, aku semakin dijauhkan dari urusan kantor. Reza tidak pernah lagi mengajakku rapat. Semua laporan keuangan tiba-tiba disortir dan hanya disampaikan bagian kecil padaku. Aku yang seharusnya menjadi pemilik utama, justru seperti bayangan yang hanya menerima laporan seadanya. Yang lebih membuatku bertanya-tanya adalah, ia mulai menyebut nama seseorang, Clara. Clara itu pintar banget, Din. Masih muda tapi punya insting bisnis. Aku sering diskusi sama dia sekarang, katanya suatu malam saat kami makan malam di luar. Aku hanya tersenyum. Kamu suka dia? Reza mengernyit. Ya ampun, kamu lebay banget sih. Clara itu juniorku. Profesional. Jangan aneh-aneh deh. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, perasaanku tidak tenang. Puncaknya, Reza mulai pulang lebih malam dari biasanya. Kadang jam 11, kadang bahkan lewat tengah malam. Dan saat kutanya, ia hanya menjawab pendek, lembur. Banyak kerjaan. Aku tidak memperdebatkannya. Tapi aku mencatat semuanya dalam diam. Sampai suatu hari, Reza pulang membawa seorang perempuan muda. Cantik, tinggi, mengenakan blazer ketat dan rok selutut, dengan tas tangan mencolok bermerek mahal. Sayang, ini Clara.
Dia habis diputusin pacarnya. Lagi nggak punya tempat tinggal. Aku kasihan lihat dia. Bisa nggak dia tinggal di sini sebentar? Aku terdiam beberapa detik. Hati ini rasanya seperti dicekik. Tapi wajahku tetap datar. Berapa lama? Tanyaku pelan. Paling seminggu 2 minggu. Sambil dia cari kontrakan baru. Aku menatap Clara. Senyumnya manis, tapi tidak tulus. Mbak Dinda ya? Aku kira tadi pembantunya. Loh. Soalnya, ya, penampilannya sederhana banget, kata Clara sambil tertawa renyah. Aku menahan napas. Tapi aku tersenyum. Masuklah, silakan. Dan begitulah awalnya. Perempuan yang tak kukenal itu kini tinggal di rumahku. Rumah yang dibangun dari jerih payahku. Rumah yang tak pernah ia tahu siapa pemilik sesungguhnya. Aku memperhatikan dari jauh bagaimana cara Clara memandang suamiku. Pandangan penuh kepemilikan, seolah mereka punya dunia sendiri. Ia bahkan tak segan menempelkan tangan di lengan Reza, tertawa keras di depanku, seolah aku tidak ada. Tapi aku diam. Karena aku tahu orang seperti Clara dan Reza akan menunjukkan wajah aslinya lebih cepat dari yang mereka sangka. Dan aku akan ada di sana, menyaksikan, mencatat, dan membalas. Malam itu aku berdiri sendiri di balkon. Angin dingin mengusap wajahku. Mataku menatap bintang-bintang yang diam, tapi penuh cahaya. Suara tawa Clara dari ruang tengah menggema, seperti ejekan yang menghantam harga diriku. Namun aku tetap diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang merajut jaring yang akan menjebak mereka berdua. Dalam hati aku berkata, kau boleh menertawaiku hari ini, Clara. Tapi tunggulah. Dalam waktu dekat, kau akan berlutut di hadapanku, di hadapan istri rumah tangga yang selama ini kau anggap remeh. Dan Reza, kau akan kuingat bukan sebagai suamiku, tapi sebagai pria yang tak tahu siapa yang membuatnya menjadi siapa. Clara resmi tinggal di rumah kami. Di rumahku. Tapi dari caranya berjalan, bicara, dan menatap sekeliling, seolah rumah ini miliknya. Padahal, setiap sudut rumah ini dibangun dari hasil jerih payah dan warisan keluargaku. Setiap bata, setiap ubin, setiap lukisan, aku yang memilih dan membelinya. Tapi aku tetap diam. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena aku memilih untuk mengamati. Hari pertama Clara tinggal, ia sudah membuat perubahan. Bukan perubahan fisik, tapi perubahan atmosfer. Tiba-tiba rumah yang selama ini hangat berubah menjadi tempat yang asing bagiku. Dinda ya? Kamu biasanya nyuci baju sendiri atau ada orang cuci? Tanya Clara sambil membuka koper. Ia menyebar baju-bajunya begitu saja di kursi tamu. Aku biasanya nyuci sendiri, jawabku sambil tersenyum, menahan rasa tidak nyaman. Oh, syukurlah, aku tinggal titip aja ya cucian aku. Soalnya aku nggak biasa nyuci sendiri. Nanti kuku-kuku aku rusak, katanya tanpa rasa sungkan, lalu tertawa. Aku masih berdiri di ambang pintu, melihat Reza hanya duduk sambil memainkan ponsel, tidak berkata apa-apa. Tidak memperingatkan Clara. Tidak membelaku. Seolah baginya ini hal biasa. Hari-hari berlalu. Clara mulai menunjukkan warna aslinya. Ia memperlakukan rumah ini seperti hotel. Bangun siang, meninggalkan piring kotor di meja, dan menyuruhku membereskan semua. Bahkan, kadang dengan nada yang membuat darahku mendidih. Mbak Dinda, kamu bisa bikinin aku jus jeruk dingin nggak? Sekalian snack yang kayak kemarinnya. Yang kamu goreng sendiri itu loh. Aku suka. Seperti bos kepada pelayannya. Bukan tamu kepada tuan rumah. Tapi aku hanya menjawab, iya, sebentar ya. Tanganku sibuk di dapur, sementara telingaku menangkap suara tawa Clara dan Reza dari ruang tengah. Mereka menonton film bersama. Kadang saling melempar candaan. Kadang tertawa terlalu dekat. Sementara aku, istrinya, mengupas jeruk dan menata cemilan. Pernah suatu malam, saat aku menyapu ruang tamu, Clara menatapku dengan alis terangkat. Duh, kamu beneran kayak Artia, Din. Nggak capek jadi ibu rumah tangga terus? Muda-muda, cantik juga, tapi sayang ya, gitu aja hidupnya. Aku menatapnya. Ingin kubalas. Tapi Reza hanya tertawa. Dinda memang suka yang begitu, Clara. Dia lebih nyaman di rumah.
Aku menggenggam erat gagang sapu. Mataku mulai panas. Tapi aku tetap menunduk, pura-pura menyapu remah roti. Aku tahu Clara mengira aku tidak berdaya. Tapi mereka lupa, orang yang terlihat diam justru yang paling mengerikan saat bergerak. Malam itu aku kembali membuka brankas kecil di kamar. Di dalamnya, ada dokumen perusahaan, bukti kepemilikan saham, dan salinan rekening utama perusahaan. Semua atas namaku. Semua jelas dan resmi. Aku tersenyum tipis. Jika hari ini aku diam, itu bukan karena aku kalah, melainkan karena aku sedang mengamati musuhku dari dekat. Pagi harinya, Clara meminjam gaun tidurku. Tanpa izin. Aku baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk, dan mendapati dia berdiri di depan cermin, memakai gaun putih sutra milikku. Ini punyamu ya? Sorry ya, aku kira ini koleksi lama. Tapi enak banget bahannya. Lembut banget. Cocok buat aku, katanya sambil memandangi dirinya di cermin. Aku hanya berkata, itu memang cocok buat wanita yang tahu tempatnya. Clara menatapku. Sekejap wajahnya berubah. Tapi dia cepat menutupi dengan tawa kecil. Yupes, sensi. Ya udah deh, aku balikin nanti. Aku masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi malam itu juga, aku menelepon pengacara pribadi yang sudah lama kutugasi mengurus aset perusahaan. Pak Hadi, saya minta semua akun direksi ditinjau ulang. Termasuk akses atas nama Reza. Apakah Ibu ingin membekukan sementara? Tanya Pak Hadi dengan nada serius. Belum. Tapi saya ingin semua transaksi diawasi ketat. Termasuk rekening pribadi yang terkait perusahaan. Baik, Ibu. Aku menutup telepon dengan senyum. Langkah awal. Perang ini baru dimulai. Beberapa hari kemudian, aku sengaja masuk ke ruang kerja Reza untuk membersihkan. Di meja, ada file yang terbuka. Di dalamnya, proposal bisnis baru atas nama Reza dan Clara. Aku menahan napas. Nama Clara ada di situ sebagai CEO, Chief Operating Officer, dalam proyek pengembangan cabang perusahaan baru. Tanpa konsultasi padaku. Tanpa izin dariku. Aku menahan air mata. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena marah. Ternyata bukan hanya hatiku yang mereka rampas. Tapi juga perusahaanku. Saat makan malam, Reza berkata, Clara akan ikut acara gathering kantor minggu depan. Dia mewakili tim marketing. Aku hanya mengangguk. Tolong bantu dia cari gaunnya. Biar kelihatan profesional. Aku meletakkan sendokku dengan pelan. Kenapa bukan kamu saja yang bantu dia cari? Reza menatapku, agak jengah. Ya ampun, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak sinis gitu? Aku tersenyum tenang. Enggak apa-apa. Aku cuma bingung, siapa yang istri dan siapa yang tamu sekarang. Reza terdiam. Tapi dia tidak membantah. Ia hanya berdiri dan meninggalkanku sendirian di meja makan. Malam itu aku membuka semua file yang selama ini kusembunyikan. Bukti foto dari detektif pribadi, rekaman CCTV dari ruang tengah, dan percakapan suara yang terekam dari mikrofon kecil yang kutaruh di ruang kerja Reza. Semuanya kutata rapi. Kujadikan satu bundel dalam map merah. Di atasnya, aku menulis dengan spidol. Pesta penghakan. Esoknya, aku mulai menyusun rencana pesta ulang tahun perusahaan. Aku mengatur tempat termewah, memesan gaun dari desainer langgananku di Paris, dan menghubungi media agar datang meliput. Semuanya atas nama perusahaan, yang, tentu saja, aku pemilik utamanya. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan Reza tidak tahu bahwa pesta itu akan menjadi panggung kehancurannya. Sementara itu, Clara masih sibuk menertawakanku di rumah. Ia mulai ikut campur mengatur dekorasi, mencicipi makanan dari catering, bahkan mencoba-coba duduk di kursi kerjaku di ruang tamu. Seolah semua ini miliknya. Dinda, kamu mau ikut pesta juga nanti? Aku pikir kamu nggak suka acara glamor, katanya dengan nada mengejek. Aku hanya menjawab, aku akan datang. Tapi aku pastikan, aku tidak akan terlihat seperti biasanya. Clara terkekeh. Aku nggak sabar lihat kamu pakai gaun malam. Jangan-jangan kamu malah malu sendiri nanti. Diam-diam, aku mengirimkan undangan pada keluarga Reza, sahabat-sahabat lama, para petinggi bisnis, media lokal,
bahkan influencer. Aku ingin seluruh dunia melihat kebenaran. Aku ingin mereka tahu siapa Dinda yang selama ini dianggap pembantu. Yang selama ini dikira cuma ibu rumah tangga tanpa harga diri. Di malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin. Kutatap wajahku lama. Wajah perempuan yang selama ini dianggap lemah. Besok, semuanya akan berubah. Besok, mereka akan mengenal siapa aku sebenarnya, bisikku pada bayanganku sendiri. Di ruang tengah, Reza dan Clara masih tertawa bersama. Mereka tak tahu bahwa besok adalah akhir dari panggung sandiwara mereka. Dan saat lampu-lampu sorot menyala, saat musik pesta menggema, aku akan berjalan ke dalam ruangan itu bukan sebagai Dinda si istri rumahan, tapi sebagai Dinda sang pemilik segalanya. Hari-hariku sebagai istri rumah tangga makin terasa seperti kehidupan seorang pembantu di rumah sendiri. Sejak Clara tinggal, ruang gerakku dibatasi. Bukan oleh aturan, tapi oleh penghinaan halus yang dilemparkan padaku setiap hari. Pagi itu aku bangun lebih awal. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Tapi sebelum aku bisa menata piring-piring di meja makan, Clara sudah duduk sambil menguap lebar, mengenakan piyamaku yang dulu kubeli saat liburan ke Jepang. Duh, Dinda, kamu bikin roti bakar lagi? Bosen deh. Nggak ada croissant gitu? Atau minimal scrambled egg keju kayak di hotel? Aku menoleh, tersenyum pelan. Aku bisa buatkan kalau kamu mau menunggu sebentar. Dia memutar bola matanya. Nggak deh, nanti aja aku GoFood sendiri. Takut kamu masaknya lama. Aku kan ada Zoom meeting pagi ini. Lalu dia menoleh ke Reza yang baru turun dari kamar. Mas Reza, kamu lihat nggak? Sarapannya nggak banget. Udah kayak panti asuhan. Reza tertawa, lalu merangkul Clara. Ya udah, kamu pesen aja, sayang. Aku menggenggam spatula lebih erat. Lidahku terasa keluh, tapi jantungku tetap berdetak stabil. Aku tidak boleh terpancing. Aku harus tetap tenang. Karena aku tahu, semakin mereka sombong, semakin keras mereka akan jatuh. Hari itu Clara sengaja membawaku ke salon, katanya biar kita bonding sesama perempuan. Tapi sebenarnya ia ingin pamer. Sepanjang jalan, dia bercerita tentang tas-tas bermerek yang katanya dibelikan Reza. Tentang liburan ke Bali yang katanya sedang direncanakan. Tentang rencana membuka butik kecil yang dananya, katanya, dari Reza juga. Aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Di salon, Clara meminta hairstylistnya memberikan potongan rambut Korea padanya, lalu berkata pada penata rambutku, kalau Mbak Dinda, cukup dicuci dan dikeringin aja. Ya. Gaya lamanya udah cocok kok kayak asisten rumah tangga yang setia. Tawa kecil keluar dari mulutnya, disusul dengan pandangan penuh cemoohan dari dua wanita di sebelah kami. Aku menatap bayanganku di cermin. Mungkin mereka pikir aku lemah. Tapi dari balik refleksi itu, aku melihat diriku sendiri dengan kekuatan yang tak mereka ketahui. Beberapa hari kemudian, aku menyapu halaman depan ketika Clara datang tergesa-gesa sambil membawa setumpuk tas belanja. Dinda, tolongin dong, bawain ke atas. Berat nih, teriaknya. Tanpa menunggu jawabanku, ia menyerahkan 3 tas ke tanganku, lalu langsung berjalan masuk. Aku masih mengenakan celemek dan sarung tangan karet. Seorang tetangga yang kebetulan lewat memandangku dengan tatapan aneh. Aku ingin berteriak, ini rumahku. Aku bukan pembantu. Tapi mulutku tetap diam. Aku hanya menarik napas panjang dan melangkah masuk. Sore harinya, aku melihat Clara duduk di sofa ruang tamu dengan Reza, memamerkan sepasang sepatu hak tinggi berkilau. Mas, lihat deh. Bagus nggak? Pas banget buat acara pesta kantor nanti, kan? Reza mengangguk. Kamu pasti bakal jadi pusat perhatian. Clara melirikku. Dinda ikut nggak sih ke pesta itu? Reza menjawab lebih dulu, kayaknya nggak deh. Dia nggak suka keramaian. Clara tersenyum sinis. Ya juga ya, lagian dress code-nya kan glamor. Takutnya nanti kontras banget gitu loh. Tawa mereka menggema di ruangan. Aku berdiri di dapur, mendengarnya jelas tanpa harus melihat. Tapi aku tetap sibuk memotong sayur. Pisau di tanganku menari pelan, tapi hatiku semakin tajam. Malam itu aku naik ke lantai 2.
Aku membuka lemari dan menarik satu gaun berwarna emas yang sudah lama tak kusentuh. Gaun itu pernah kupakai saat menerima penghargaan wirausaha wanita terbaik tingkat Asia. Tidak ada satupun di rumah ini yang tahu soal itu. Bahkan Reza pun tidak datang malam itu. Ia sibuk dengan urusan kantor, katanya. Kuhirup aroma gaun itu. Masih sama seperti dulu, aroma kemenangan. Aku melihat diriku di depan cermin. Rambutku acak-acakan. Wajahku polos. Tapi di balik itu semua, ada seorang wanita yang sedang merencanakan kejatuhan dua pengkhianat. Beberapa hari sebelum pesta, Clara mulai bertingkah seperti nyonya rumah. Ia memanggil dekorator, menyusun daftar tamu, bahkan mencoba memesan catering. Dinda, kamu bantuin koordinasi catering aja, ya. Kamu lebih ngerti makanan lokal. Nanti aku handle bagian yang internasional. Reza tak menyela. Ia membiarkan Clara mengatur semuanya. Tapi mereka tidak tahu, pesta itu sepenuhnya di bawah kendaliku. Semua vendor, semua nama tamu, semua media, semua undangan, semua telah kuatur sendiri lewat email pribadi dengan nama samaran. Karena walau Reza mengaku aku pemilik perusahaan, semua legalitas tetap atas namaku. Tanpa tanda tanganku, tak ada yang sah. Pesta tinggal 2 hari lagi. Aku sengaja tidak berkata apa-apa soal kehadiranku. Clara bahkan sempat membual di telepon dengan temannya. Dia? Istrinya Reza? Ah, nggak mungkin datang. Dia nggak punya tas fashion. Takutnya malu sendiri entar kalau ketemu para sosialita. Aku mendengarnya dari kamar sebelah. Tapi aku tidak marah. Aku bahkan tersenyum. Karena sebentar lagi, lidah itu akan keluh saat melihat siapa aku sebenarnya. Malam terakhir sebelum pesta, aku mengirim satu pesan pada desainer langgananku di Prancis. Pastikan gaun itu sampai esok pagi. Aku akan memakainya untuk membuka mata dunia. Ia membalas, sesuai pesanan. Elegan. Mewah. Tak terbandingkan. Aku menatap malam dari jendela kamarku. Langit tampak pekat, tapi bintang-bintang mulai muncul. Dan aku tahu, besok, aku akan menjadi bintang yang menyilaukan dan membakar 2 orang yang telah menusukku dari belakang. Pagi hari pesta, Clara dan Reza sibuk bersiap. Clara mengenakan gaun merah mencolok dengan belahan dada rendah. Rambut disanggul tinggi, make up tebal. Ia terlihat seperti seleb kelas 2 yang berusaha keras tampil wow. Aku pasti jadi pusat perhatian, Mas, katanya percaya diri. Kamu juga ganteng banget hari ini. Reza tersenyum. Kamu memang cantik, Clara. Aku berdiri di ujung tangga, masih mengenakan daster dan mengikat rambut seadanya. Mereka memandangku seperti biasa, dengan anggapan aku takkan ikut. Dinda, kamu jaga rumah aja, ya. Nanti takutnya kamu bosan di sana. Kasihan juga, sendirian di pojokan, ujar Clara. Aku hanya mengangguk. Iya, tenang aja. Mereka pergi, tertawa di mobil, sambil membayangkan akan menjadi bintang di acara pesta besar. Tapi tak ada yang tahu, di sana nanti, aku akan menjadi pusat dari semua kejutan. Aku memandangi mobil mereka pergi, lalu menutup pintu perlahan. Aku berjalan ke kamar, mandi dengan tenang, dan mulai bersiap. Gaunku sudah tergantung. Hak tinggi sudah menunggu. Perhiasan warisan ibuku yang tak pernah kulihatkan ke siapapun kini ada di meja rias. Dan wajahku akan dipoles oleh mua pribadi yang sudah kutugaskan datang secara diam-diam. Hari ini, semua akan berubah. Hari ini, Clara dan Reza akan tahu siapa Dinda yang selama ini mereka rendahkan. Bukan hanya istri rumah tangga, bukan pembantu, bukan perempuan sederhana, tapi pemilik segalanya. Dan saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan pesta itu, dengan kepala tegak dan gaun yang berkilauan menyilaukan, mereka takkan punya tempat untuk bersembunyi. Sore itu langit tampak merah keemasan, seolah ikut menyambut hari yang akan menjadi sejarah dalam hidupku. Hari ini adalah pesta ulang tahun perusahaan logistik yang kupimpin diam-diam selama bertahun-tahun. Pesta besar yang dikira Reza sebagai panggung untuk dirinya dan si pelakor Clara unjuk gigi. Padahal, kenyataannya, ini adalah panggung untuk kehancuran mereka. Di kamar, aku sedang didandani oleh tim make-up artis profesional yang sudah biasa menangani artis dan pejabat.
Seorang penata rias perempuan membelai lembut rambutku yang sebentar lagi akan disanggul elegan. Muanya berkata pelan, "Ibu Dinda, saya bahkan tak mengenali ibu saat pertama kali masuk tadi. Aura ibu berubah sekali." Aku hanya tersenyum tipis. "Memang itu tujuannya," jawabku. Di balik cermin, aku melihat diriku sendiri. Tak ada lagi Dinda yang polos, yang hanya berdaster dan menunduk. Tak ada lagi istri yang diam meski diperlakukan seperti pembantu. Hari ini, aku adalah Dinda yang sesungguhnya, anggun, kuat, dan siap membalas semua penghinaan yang selama ini kutelan bulat-bulat. Gaun emas berkilauan rancangan desainer Paris telah menempel sempurna di tubuhku. Bukan mencolok, tapi menyilaukan. Berkelas, mataku dibingkai eyeliner tajam, bibirku berwarna merah marun yang tegas namun elegan. Kalung mutiara satu-satunya milik almarhumah ibuku kugantungkan di leher. Cincin zamrud peninggalan ayah juga kuselipkan di jari manisku. Semua bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa darah yang mengalir dalam diriku bukan darah wanita lemah. Di ballroom hotel mewah bintang 5, tamu-tamu mulai berdatangan. Selebriti, tokoh bisnis, pejabat daerah, investor asing, hingga wartawan dari berbagai media hadir di sana. Clara mondar-mandir penuh semangat, menyapa tamu sambil menggandeng Reza seperti wanita resmi di sisinya. Ia mengenakan gaun merah mencolok dengan belahan dada yang hampir menyentuh pusar. Banyak mata yang menatapnya, tapi bukan dengan kagum, melainkan risih. Tapi ia tak peduli. Baginya, hari ini adalah hari di mana ia akan, resmi, diakui sebagai calon ibu direktur. "Aku kelihatan wow, kan, Mas?" bisik Clara manja pada Reza. Reza mengangguk cepat. "Kamu paling bersinar malam ini." Clara tertawa. "Kukira Dinda bakal datang. Tapi syukurlah dia nggak muncul. Gaya dia pasti nggak cocok di sini. Dia nggak ngerti dunia kita." Mereka tidak tahu, aku sudah tiba. Tapi tidak masuk dari pintu tamu. Aku masuk dari pintu belakang yang terhubung ke ruang VIP. Para staf hotel dan panitia langsung menyambutku. "Selamat datang, Bu Dinda," sapa mereka dengan penuh hormat. Aku mengangguk. Semuanya sudah sesuai rencana. Sudah, video sudah siap, MC sudah diberi pengarahan. Kejutan malam ini akan sukses total. Aku menghela napas panjang. Bagus. Sekarang, waktunya mereka tahu siapa pemilik panggung ini sebenarnya. Tepat pukul 8 malam, lampu ballroom diredupkan. Seorang MC naik ke panggung. "Hadirin yang kami hormati, malam ini kita berkumpul merayakan ulang tahun ke-10 PT Logistik Indonesia. Perusahaan logistik terkemuka yang terus berkembang dan memberi manfaat bagi banyak pihak. Mari kita sambut pemilik dan pendiri utama perusahaan ini yang akan memberikan sambutan." Semua mata langsung menoleh ke panggung. Clara menggenggam lengan Reza dengan kencang. "Ayo Mas, kamu naik," bisiknya. "Waktumu untuk bersinar." Reza mengangguk dan mulai berdiri. Namun langkahnya terhenti ketika MC melanjutkan. "Dan inilah dia, satu-satunya pemilik sah PT Logistik Indonesia. Wanita luar biasa di balik kesuksesan ini. Ibu Dinda Prameswari." Lampu sorot menyala terang mengarah ke pintu utama ballroom. Langkah kakiku mantap. Suara sepatu hak tinggiku bergema. Semua kepala menoleh. Clara menahan napas. Reza terpaku. Aku berjalan perlahan menuju panggung. Gaunku berkilauan di bawah cahaya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa memegang dada, terkejut. Beberapa wanita terlihat kagum, sementara pria-pria berdecak pelan melihat penampilanku. Clara berdiri. Wajahnya pucat. Reza tampak seperti melihat hantu. Aku menatap mereka sekilas, lalu menaiki panggung. "Selamat malam semua," ucapku dengan suara tenang namun berwibawa. "Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya, Dinda Prameswari, pemilik dan pendiri perusahaan ini, dengan bangga mempersembahkan malam ini sebagai perayaan atas dedikasi seluruh tim selama 1 dekade terakhir." Ruangan hening. Semua menyimak. Banyak yang tak tahu bahwa selama ini saya memilih bekerja dari balik layar. Saya menyerahkan posisi direktur utama pada seseorang yang dulu saya percaya, karena saya ingin belajar bagaimana rasanya diam, tapi tetap punya kuasa. Tatapanku jatuh pada Reza. Saya ingin tahu,
Apakah orang-orang akan tetap hormat padaku jika saya tak menunjukkan siapa saya? Ternyata, jawabannya, tidak. Aku menoleh ke arah Clara. Senyum tipisku mengiris. Saya bahkan diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri, oleh seorang tamu yang datang tanpa malu, dan oleh suami saya yang lupa siapa yang membuatnya seperti sekarang. Clara mulai panik. Ia meraih lengan Reza. Mas, dia serius? Reza terlihat gemetar. Dinda, ini semua. Aku mengangkat tangan, menyela. Tenang, aku belum selesai. Layar besar di belakang panggung menyala. Menampilkan kumpulan foto-foto dan video, rekaman Clara dan Reza bersama di hotel, makan malam romantis, bahkan bukti transfer uang perusahaan ke rekening pribadi Clara. Aku diam selama ini bukan berarti aku tidak tahu, ucapku tenang. Tapi aku diam, karena aku ingin kalian jatuh tepat di tempat yang paling dalam. Gemuruh suara memenuhi ruangan. Para tamu bergumam, media langsung sibuk memotret layar, mewawancarai staf terdekat. Clara menjerit, Mas Reza, lakukan sesuatu. Ini penghinaan. Reza mencoba berdiri dan berbicara, tapi suaranya tenggelam oleh tepuk tangan yang mendadak bergema dari sisi kanan ruangan, para karyawan perusahaan yang berdiri dan memberi aplaus padaku. Salah satu manajer senior berteriak, kami mendukung Ibu Dinda. MC kembali mengambil mikrofon. Dengan ini, kami umumkan pemberhentian langsung Bapak Reza sebagai Direktur Utama PT Logistik atas penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan. Clara terisak keras. Reza membeku. Aku turun dari panggung dan berjalan pelan ke arah mereka. Reza, kataku tenang. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumahku. Rumah yang kamu tinggali selama ini dengan nyaman, padahal semua surat-suratnya atas namaku. Dinda, aku mohon, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik, ucap Reza gemetar. Aku menggeleng pelan. Kamu sudah terlalu banyak bicara, dengan wanita yang bukan istrimu. Aku menatap Clara. Dan kamu, Clara, bawalah semua barangmu malam ini. Aku tak mau melihatmu lagi di rumahku. Aku pastikan tak ada satu sen pun uangku yang akan menyentuh hidupmu lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan. Wartawan mencoba mengejar, tapi para pengawal pribadi yang kutugaskan telah membatasi akses mereka. Aku masuk ke mobil, menarik napas panjang. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena puas. Aku akhirnya berdiri sebagai diriku sendiri. Aku akhirnya membuat mereka tahu, diamku selama ini bukan berarti aku kalah. Tapi karena aku sedang menyiapkan panggung balas dendam yang akan dikenang seumur hidup. Pesta itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Wajah Reza yang pucat, mata Clara yang merah dan bengkak, serta tepuk tangan seluruh hadirin saat aku mengungkap identitasku, semuanya terekam jelas dalam ingatan mereka. Tapi bagiku, pesta itu bukan akhir, melainkan awal dari pengambil alihan hidupku yang sebenarnya. Malam itu, sepulang dari pesta, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang kerja sambil menatap selembar dokumen yang baru saja ditandatangani oleh Dewan Direksi, SK pemecatan Reza sebagai Direktur Utama. Sudah lama aku menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Dan kini, waktu itu telah tiba. Kupandangi lagi surat pengusiran dari rumah yang juga sudah kusiapkan sebelumnya. Hukum ada di pihakku, rumah, perusahaan, aset, bahkan rekening yang selama ini digunakan Reza sebagian besar atas namaku. Aku tidak akan menendang mereka keluar tanpa peringatan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka tinggal lebih lama. Keesokan paginya, aku turun ke ruang makan dengan penampilan yang tetap sederhana, daster katun, tanpa riasan. Tapi kali ini, langkahku penuh kepercayaan diri, bukan lagi ketundukan. Reza dan Clara duduk di sana, masih dalam pakaian pesta semalam. Wajah mereka lesu, mata sembab. Clara mencoba bicara lebih dulu. Dinda, kami minta maaf. Semalam itu semua salah paham. Kamu pasti Aku menatapnya. Salah paham? Kamu tinggal di rumahku, menghina aku setiap hari, mengambil uang perusahaan yang aku bangun dari nol, dan kamu bilang itu salah paham. Clara menunduk, terdiam. Reza menarik napas dalam. Din,
Aku Vilaf. Aku akui aku salah. Tapi kita bisa memperbaiki ini. Kamu istri sahku, kita bisa mulai dari awal. Aku duduk perlahan dan menatap Reza dalam-dalam. Satu hal yang tidak bisa kamu pahami, Reza, aku tidak balas dendam karena kamu menyakitiku. Aku membalas karena kamu merendahkanku. Karena kamu memperlakukan aku seperti bukan siapa-siapa, padahal kamu hidup dari apa yang aku miliki. Aku mengeluarkan 2 map coklat. Ini surat pengosongan rumah, dan ini surat pemutusan hubungan kerja dari semua jabatanku. Reza membuka mulut, tapi aku langsung menyambung. Kalian punya waktu 3x 24 jam untuk keluar dari rumah ini. Dan semua fasilitas, mobil, kartu kredit, apartemen kantor, akan segera dibekukan. Clara berdiri. Kamu nggak bisa semena-mena begini. Aku berbalik menatapnya. Kalau kamu ingin menggugat, silakan. Tapi aku pastikan tidak ada pengacara waras yang mau membela pelakor yang menggunakan uang perusahaan untuk liburan dan belanja barang mewah. Clara terdiam, matanya berkaca-kaca. Reza menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil di hadapanku. Dalam waktu 3 hari, Reza dan Clara benar-benar keluar dari rumah. Tidak dengan koper dan senyum seperti saat datang, tapi dengan raut lelah dan hinaan dari tetangga yang mulai tahu skandal mereka. Media sosial ramai membicarakan kejadian pesta malam itu. Video sambutan dan pengungkapan identitasku viral. Banyak yang menyebutku sebagai wanita elegan yang membungkam pelakor dan suami pengkhianat dengan cara terhormat. Setelah mereka pergi, rumah kembali tenang. Tapi hatiku masih penuh luka. Luka itu tak bisa disembuhkan hanya dengan pengusiran atau pemecatan. Aku butuh berdamai dengan diriku sendiri. Hari-hari selanjutnya aku habiskan untuk kembali menata hidupku. Aku kembali turun langsung ke perusahaan. Para karyawan menyambutku dengan hangat dan hormat. Banyak dari mereka yang mengaku selama ini bingung kenapa aku terlihat dipinggirkan oleh Reza, padahal mereka tahu aku pemiliknya. Saya selalu curiga, Bu, tapi Ibu terlalu tenang. Ternyata Ibu sedang menyusun rencana, kata salah satu staf keuanganku sambil tersenyum kagum. Aku mengangguk. Rencana terbaik datang dari ketenangan. Tak lama setelah itu, kabar tentang Reza mulai beredar. Ia mencoba mengajukan kerjasama dengan beberapa kolega bisnis yang dulu dikenalnya, tapi tak ada satupun yang menyambut. Reputasinya sudah hancur. Bahkan 1-2 orang yang dulu dekat pun menjauh karena takut terkena imbas. Clara, kabarnya pergi dari kota. Ia sempat menghubungi beberapa temanku untuk mencari kerja, tapi siapa yang mau mempekerjakan wanita dengan rekam jejak merusak rumah tangga orang? Suatu malam, aku mendapat pesan di email. Dinda, jika kamu baca ini, aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Tapi izinkan aku bicara. Sekali saja. Bukan untuk membenarkan, hanya untuk menjelaskan. Itu dari Reza. Aku menatap layar lama. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Tapi bagian kecil dari hatiku, yang dulu pernah mencintainya dengan tulus, memberiku izin untuk menyelesaikan ini. Aku menemuinya di sebuah kafe sederhana. Ia datang dengan pakaian lusuh, rambut berantakan. Tak ada lagi jam tangan mahal, tak ada mobil mewah. Ia bahkan terlihat seperti pria pengangguran. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku mengangguk. Bicara. Reza menunduk. Aku sadar aku terlalu nyaman. Awalnya aku kagum padamu, tapi perlahan, aku merasa kecil. Aku takut kehilangan harga diriku sebagai pria karena kamu lebih hebat dari aku. Aku menatapnya tajam. Lalu kamu memilih tidur dengan wanita lain untuk menegaskan egomu. Reza menggigit bibir. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa mengontrol semuanya. Tapi ternyata, aku malah menghancurkan semuanya. Ia menghela napas. Clara bukan siapa-siapa sekarang. Dia tinggalkan aku sejak kartu kredit terakhir diblokir. Dan aku, hanya pria yang pernah hidup nyaman karena wanita luar biasa, lalu menyia-nyiakannya. Aku berdiri. Reza, aku tidak menyesal menikah denganmu. Tapi aku bersyukur, karena kamu telah menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang aku duga. Aku bukan istri rumah tangga yang bisa diinjak sesuka hati. Aku adalah fondasi dari hidupmu, dan saat fondasi itu ditarik, kamu runtuh.
Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri forum bisnis wanita se-Asia Tenggara. Di atas panggung, aku berdiri mengenakan blazer putih bersih, rambut disanggul rapi, dan mata berbinar penuh semangat. Aku menceritakan kisahku, tanpa menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang kumaksud. Ada masanya kita dipandang rendah karena memilih hidup sederhana. Tapi kesederhanaan bukan kelemahan. Itu adalah kendali. Tepuk tangan bergema. Aku tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, aku sudah mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku berdiri bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik hidupku sendiri. Setelah Reza dan Clara benar-benar pergi dari hidupku, dunia yang dulu terasa gelap perlahan berubah terang. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena aku memilih untuk menyinari jalanku sendiri. Hari-hari yang dulunya kuisi dengan tangis dalam diam, kini berubah menjadi langkah penuh keyakinan. Aku tak lagi sekadar istri rumah tangga, aku adalah pemilik takdirku. Pagi-pagi sekali, seperti biasa, aku duduk di beranda sambil menikmati secangkir kopi hangat. Rumahku kini kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan. Ini adalah sunyi yang damai. Tidak ada lagi suara tawa palsu Clara, tidak ada lagi perintah seenaknya. Dan, yang paling penting, tidak ada lagi pengkhianatan di balik senyum suamiku. Kepada tetangga, aku tetap menyapa hangat. Mereka mulai memandangku dengan hormat. Salah satu ibu-ibu komplek yang dulu hanya melirik sinis karena penampilanku yang terlalu sederhana kini bahkan duduk semeja denganku di arisan, memujiku sebagai wanita luar biasa. Aku nggak nyangka ya, Din. Kamu tuh diam-diam ternyata luar biasa banget. Kami kira kamu cuma ibu rumah tangga biasa, ujarnya waktu itu. Aku hanya tersenyum. Kadang memang kita harus membiarkan orang meremehkan kita, supaya kejutan lebih manis saat kebenaran muncul. Di kantor, suasana juga jauh lebih positif. Sejak aku mengambil alih langsung sebagai CEO, seluruh lini mulai bergerak lebih disiplin. Aku tidak banyak bicara, tapi setiap kebijakan yang kutetapkan berdampak besar. Beberapa klien lama yang sempat ragu karena melihat Reza sebagai sosok utama dalam perusahaan kini justru kembali, bahkan membawa kontrak baru. Reputasi perusahaanku, dan juga diriku, melambung tinggi. Yang lebih membanggakan, aku mulai membentuk komunitas perempuan berdaya di kalangan pengusaha wanita. Di dalamnya, aku berbagi pengalaman tentang bagaimana menyelamatkan diri dari hubungan toksik, sekaligus menjaga kendali atas bisnis. Suatu hari, saat aku mengisi seminar, seorang wanita muda mendekatiku setelah acara. Bu Dinda, terima kasih. Kisah ibu menyadarkan saya untuk berhenti mengorbankan diri demi pria yang hanya memanfaatkan saya. Sekarang saya tahu, jadi wanita kuat itu bukan berarti kehilangan cinta, tapi mencintai diri sendiri lebih dulu. Aku memeluknya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan dirimu. Namun, sekuat apapun langkah ke depan, masa lalu kadang masih mencoba mencengkeram. Ada hari-hari di mana aku mendadak terdiam saat melihat kursi kosong di ruang makan, tempat Reza dulu biasa duduk. Ada pula malam-malam di mana aku terbangun dan hampir memanggil namanya, lalu teringat bahwa ia telah memilih Clara dibanding aku. Tapi alih-alih menangis, aku belajar untuk berkata pada diriku sendiri, "Kamu cukup. Kamu kuat. Kamu selamat." Suatu pagi, saat sedang mengecek laporan keuangan di kantor, sekretarisku masuk dengan gugup. "Bu Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu. Namanya Reza." Aku menutup laptopku perlahan. Bilang padanya, kalau dia ingin bicara, dia harus menunggu. Beberapa menit kemudian, aku berjalan ke ruang tamu kantor. Di sana Reza duduk dengan pakaian sederhana. Tidak lusuh seperti terakhir kali kami bertemu, tapi jelas bukan gaya pria yang dulu selalu mengenakan jas bermerek. Ia berdiri saat melihatku. "Terima kasih sudah mau ketemu." Aku duduk tanpa menjabat tangannya. "Ada perlu apa?" Ia menunduk. Aku sedang mencoba bangkit, tapi semua aksesku tertutup. Aku nggak datang untuk minta bantuan. Aku cuma ingin minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku menatapnya dalam diam. "Aku mengerti kalau kamu tidak mau memaafkanku.
Tapi aku ingin kamu tahu, Clara sudah pergi. Dia meninggalkanku 2 bulan lalu. Aku kembali ke rumah orang tua, mulai bantu-bantu usaha kecil mereka. Aku sadar aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menghela napas panjang. Lalu, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Bukan karena aku kehilangan kekayaan, tapi karena aku kehilangan wanita yang paling tulus mencintaiku. Dan aku, bodohnya, baru menyadari itu setelah kamu pergi. Aku menatapnya lekat-lekat. Reza, kamu tidak kehilangan aku karena takdir. Kamu kehilangan aku karena pilihanmu sendiri. Aku tidak bisa membencimu lagi, karena aku sudah tidak menyimpan apa-apa lagi untukmu, bahkan luka. Air mata menggenang di matanya. Aku berdiri. Selamat menjalani hidupmu. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Tanpa kata lain, aku meninggalkannya. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Menatap cermin. Bukan untuk berdandan, tapi untuk melihat wanita yang kini tinggal di sana. Wanita itu bukan lagi istri yang diam saat diselingkuhi. Bukan lagi perempuan yang mengalah demi suami yang tidak tahu diri. Dia adalah wanita yang telah melalui badai dan tidak hanya selamat, tapi bangkit, lebih bersinar dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, aku membuka cabang perusahaan baru di luar negeri. Dan di tengah kesibukan itu, aku bertemu seseorang. Namanya Arya. Seorang konsultan bisnis yang membantuku menyusun strategi ekspansi di Singapura. Ia berbeda. Tidak silau pada posisiku. Tidak kagum berlebihan. Ia melihatku sebagai mitra sejajar, bukan wanita yang harus ditundukkan. Kami mulai sering berdiskusi. Awalnya soal pekerjaan. Lalu perlahan berlanjut ke buku, musik, bahkan cerita masa kecil. Ia tidak pernah menyentuh masa laluku, tapi entah kenapa, aku merasa nyaman bersamanya. Suatu malam, saat makan malam bersama tim, ia berkata padaku, "Dinda, kamu tahu nggak? Aku belum pernah melihat orang sekuat kamu. Tapi kekuatanmu bukan dari kemarahan. Tapi dari caramu mengendalikan badai dengan senyuman." Aku tertawa pelan. Aku tidak sekuat itu, Arya. Aku cuma belajar untuk tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Ia tersenyum. Dan aku janji, tidak akan pernah menjadi lubang yang baru untukmu. Apakah aku jatuh cinta lagi? Entahlah. Yang pasti, aku belajar satu hal dari perjalanan hidupku. Cinta yang sehat tidak akan pernah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan siapapun yang benar-benar mencintaimu, takkan pernah mengizinkanmu menjadi versi paling lelah dari dirimu hanya untuk mempertahankan hubungan. Kini aku berdiri di tempat tertinggi dalam hidupku. Bukan karena jabatan. Bukan karena harta. Tapi karena aku akhirnya bisa mencintai diriku sendiri sepenuhnya. Aku masih Dinda yang sederhana. Tapi aku juga Dinda yang tak bisa lagi diremehkan. Aku bisa memasak, menyapu, mengenakan daster, tapi juga bisa memimpin rapat miliaran rupiah dengan kepala tegak. Aku tidak butuh validasi dari siapapun. Karena aku tahu, aku sudah mengambil hidupku kembali. Dan hidupku jauh lebih indah setelah mereka pergi. Setahun telah berlalu sejak malam pesta yang mengubah segalanya. Malam saat aku berdiri di atas panggung dan menunjukkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Sejak saat itu, hidupku berubah, bukan karena aku membalas dendam dengan penuh amarah, tapi karena aku memilih untuk berdiri, bangkit, dan menciptakan hidup baru yang lebih berharga. Kini, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang semu. Tidak ada lagi Clara, tidak ada lagi Reza. Dan aku tidak menyesali kehilangan mereka, karena sesungguhnya aku justru menemukan diriku sendiri saat mereka pergi. Pagi itu aku berdiri di depan kaca tinggi di kamar penthouse milikku. Aku menatap Cakrawala Jakarta dari ketinggian. Kopi hangat di tanganku mengepul pelan, aroma robusta yang khas mengisi ruang. Aku tersenyum, bukan karena ada sesuatu yang spesial hari ini, tapi karena aku sudah lama tak merasakan tenang seperti ini. Dulu, tiap pagi adalah perang batin. Tapi kini, tiap hari adalah perayaan kecil karena aku berhasil melewati badai yang dulu nyaris menenggelamkanku. Di ruang kerja, aku membuka sebuah surat undangan. Logo majalah bisnis wanita terkemuka terpampang di pojok kanan. Mereka memintaku menjadi pembicara utama di perhelatan tahunan bertajuk Powerful in Silence.
Ironis, pikirku, karena selama bertahun-tahun aku memang memilih diam. Tapi diamku bukan kalah, diamku adalah strategi. Aku langsung mengiyakan. Malamnya aku duduk di meja makan bersama Arya. Ya, pria itu kini jadi bagian penting dalam hidupku. Bukan sebagai tambatan hati yang mengikat, tapi sebagai sahabat jiwa yang menguatkan. Kami tidak terburu-buru menyebut hubungan ini sebagai cinta dalam definisi sempit. Kami hanya tahu bahwa kami saling mengisi, tanpa memaksa, tanpa menyakiti. Aku dapat undangan jadi keynote speaker di acara Powerful in Silence minggu depan, ucapku sambil menyesap teh. Arya tersenyum. Tema yang cocok sekali untuk kamu. Ya, aku tertawa ringan, diam-diam menghancurkan musuh dan membangun kerajaan. Kami tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada rasa syukur. Aku bersyukur karena saat aku berada di titik terendah, aku memilih bangkit dan bukan menyalahkan takdir. Hari acara pun tiba. Ballroom yang dipenuhi wanita-wanita hebat dari berbagai penjuru negeri menyambutku hangat. Saat aku berdiri di panggung, mikrofon di tangan, mata seluruh hadirin tertuju padaku. Tapi kali ini, aku tidak merasa gugup. Tidak ada lagi bayangan Reza. Tidak ada lagi cemoohan Clara. Yang ada hanya Dinda, wanita yang sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri. Saya pernah dipandang sebelah mata, ucapku membuka pidato. Saya pernah dianggap hanya istri rumah tangga. Saya pernah diperlakukan seperti pembantu di rumah saya sendiri. Tapi saya tidak melawan dengan kemarahan. Saya memilih diam dan menyiapkan panggung. Para hadirin menyimak penuh perhatian. Beberapa wanita meneteskan air mata. Saya diam bukan karena lemah, tapi karena saya ingin membuat langkah saya lebih kuat. Saya tidak menampar dengan tangan, tapi dengan kenyataan. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri seorang pria yang gagal, tapi sebagai pemilik hidup saya sendiri. Tepuk tangan menggema. Bahkan beberapa pria yang hadir pun berdiri memberi penghormatan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh. Beberapa bulan setelah acara itu, aku menerima kabar yang mengejutkan. Reza masuk rumah sakit karena kelelahan dan stres. Ia kini bekerja sebagai sopir freelance, dan usahanya di kampung tidak berjalan lancar. Clara? Tidak ada kabar lagi. Terakhir yang kudengar, dia pindah ke kota lain dan hidup dari sisa-sisa simpanan yang menipis. Apakah aku kasihan? Tidak. Apakah aku bahagia mereka menderita? Juga tidak. Aku hanya merasa lega. Karena hidup telah menunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka anggap remeh, ternyata adalah harta paling berharga, kepercayaan. Suatu sore, saat sedang memantau pembangunan panti asuhan yang kudanai secara pribadi, seorang gadis kecil menarik ujung bajuku. Ibu yang bangun rumah ini, ya? Aku tersenyum. Iya, sayang. Tapi ini bukan rumahku. Ini rumah kalian. Gadis itu memelukku. Makasih ya, Ibu. Sekarang aku punya tempat tidur yang empuk. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang tak bisa dibayar dengan emas sekalipun. Dulu aku hampir hancur karena pengkhianatan. Tapi kini, aku membangun kehidupan baru dari puing-puing itu. Dan lihatlah, hasilnya bahkan lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Satu malam di balkon rumahku, aku menatap bintang-bintang bersama Arya. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu akan tetap menikahi Reza? Tanyanya pelan. Aku berpikir sejenak. Iya, karena kalau tidak, aku tidak akan jadi seperti ini. Aku tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Aku tidak akan bertemu kamu. Ia tersenyum. Kamu tahu? Kamu sudah menang. Tapi bukan karena kamu membuat mereka menderita. Tapi karena kamu tidak membiarkan mereka menghancurkan siapa kamu. Aku mengangguk pelan. Kemenangan sejati bukan saat mereka jatuh, tapi saat aku bangkit dan tak lagi peduli mereka ada atau tidak. Di akhir tahun, aku kembali duduk di ruang kerja. Di dinding, tergantung piagam, penghargaan, dan sertifikat. Tapi satu benda paling berharga adalah foto diriku, berdiri anggun di panggung pesta setahun lalu, saat aku mengungkap segalanya. Aku menyimpan foto itu bukan untuk sombong, tapi untuk mengingat,
Di saat aku bisa membalas dengan kekerasan, aku memilih membalas dengan elegan. Dan itulah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Kini, aku tidak lagi berjalan untuk mencari pengakuan. Aku berjalan karena aku tahu kemana aku menuju. Aku berdiri, bukan karena ingin lebih tinggi dari orang lain, tapi karena aku sudah terlalu lama ditundukkan. Dan aku mencintai diriku, bukan karena aku sempurna, tapi karena aku sudah melewati semua badai dan tetap menjadi manusia yang penuh kasih. Dinda bukan lagi wanita yang bisa direndahkan. Dinda bukan lagi wanita yang diam karena takut. Dinda adalah wanita yang diam karena tahu, suara paling kuat adalah tindakan. Dan kini aku tahu pasti, aku bukan istri rumah tangga biasa. Aku adalah wanita yang mengajarkan dunia untuk tidak meremehkan kesederhanaan.